warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran IPA pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang selanjutnya, yaitu metode pemisahan campuran. Anak-anak sudah siap ya mengikuti pembelajaran pada hari ini? Kalau sudah siap, mari kita simak ke videonya. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai metode pemisahan campuran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu anak-anak dapat menjelaskan metode pemisahan campuran dan anak-anak dapat membedakan metode pemisahan campuran. Sebelum kita masuk lebih jauh ke metode pemisahan campuran, di pembelajaran sebelumnya, campuran itu tersusun atas dua zat atau lebih, di mana zat penyusunnya itu masih memiliki sifat-sifat zat penyusun. Jadi, komponen-komponen dari senyawa itu bisa dipisahkan secara fisika. Nah, kali ini ada 5 metode pemisahan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada sentrifugasi, yang ketiga ada destilasi, yang keempat ada kromatografi, dan yang kelima ada sublimasi. Oke anak-anak, kita akan pelajari satu persatu ya, jadi simak baik-baik ya anak-anak. Yang pertama yaitu ada metode pemisahan campuran filtrasi atau biasa disebut dengan penyaringan. Metode ini didasarkan pada ukuran partikel penyusun suatu campuran. Nah, biasanya metode ini digunakan untuk memisahkan zat-zat yang bercampur dalam campuran heterogen. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti memisahkan campuran pasir dengan air. Metode berikutnya yaitu ada sentrifugasi. Nah, anak-anak, alat yang digunakan seperti pada gambar ya. Jadi, sentrifugasi itu merupakan pemisahan campuran heterogen dengan padatan yang sangat halus dan jumlah larutannya itu sedikit. Jadi, campuran itu akan dipisahkan dan dimasukkan ke dalam tabung-tabung kecil di alat tersebut. Kemudian akan diputar dengan kecepatan tinggi sampai akhirnya campuran itu akan terbagi menjadi dua fase. Yang pertama itu ada fase cairan. Jadi cairannya itu akan tertinggal di atas atau biasa disebut dengan supernatan. Sedangkan fase berikutnya yaitu fase kedua adalah padatannya. Padatannya itu akan mengendap di bawah yang disebut dengan pelet. Contoh penerapan sentrifugasi itu ada 3. Yang pertama ada pemisahan bubuk kapur dari air, yang kedua pemisahan lemak dari susu, yang ketiga pemisahan sel darah merah dan sel darah putih dari plasma darah. Metode selanjutnya yaitu destilasi. Destilasi atau biasa disebut dengan penyulingan. Nah, prosesnya bisa dilakukan dengan alat destilasi seperti pada gambar ini ya anak-anak. Nah, metode ini didasarkan pada salah satu contoh penerapan destilasi, yaitu didasarkan pada perbedaan titik didih dan zat-zat penyusunnya. Contoh penerapan dari metode pemisahan campuran destilasi ini yaitu ada pemurnian minyak mentah. Selanjutnya adalah metode kromatografi. Kromatografi didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat zat penyusun suatu campuran ketika dialiri suatu medium gerak. Nah, ada 4 jenis kromatografi. Yang pertama ada kromatografi kertas, yang kedua ada kromatografi lapis tipis, yang ketiga ada kromatografi kolom, dan yang keempat ada kromatografi gas. Kromatografi yang paling sederhana itu ada kromatografi kertas ya anak-anak. Jadi alat yang digunakan itu ada kertas kromatografi sebagai fase diam, kemudian ada juga air atau pelarut polar lain sebagai fase gerak, dan ada juga gelas beker sebagai wadah dari pelarutnya. Nah, kemudian ada juga penyangga kertas kromatografi.
Nah, kertas kromatografi yang digunakan ini bisa menggunakan kertas Whatman nomor 1. Nah, contoh penerapan dari kromatografi itu ada memisahkan zat warna dari tinta dan memisahkan zat warna dari makanan. Metode pemisahan campuran yang selanjutnya yaitu ada sublimasi. Nah, anak-anak masih ingat kan dengan istilah menyublim? Ya, betul. Menyublim itu perubahan wujud padat menjadi gas. Metode ini didasarkan pada campuran zat yang salah satu zat penyusunnya itu bisa menyublim dan zat penyusun lainnya tidak dapat menyublim. Nah, proses sublimasi ini bisa digunakan untuk memperoleh zat yang lebih murni dari campuran yang mudah menyublim seperti kapur barus dan iodin. Caranya bagaimana? Nah, kita tinggal letakkan saja campuran yang ingin dipisahkan dalam gelas beker yang atasnya itu sudah ditutup dengan kaca arloji yang berisikan es batu. Kemudian gelas beker itu kita panaskan. Nah, nantinya zat yang bisa menyublim itu akan menyublim dan akan naik ke atas. Dan nantinya padatannya itu akan tertinggal di bawah kaca arloji ini. Contoh penerapan dari sublimasi ini yaitu ada memisahkan kapur barus dari tanah atau pasir dan memisahkan iodin dari pengotornya. Dari kelima metode pemisahan yang telah kita pelajari, nah di sini Ibu akan mencontohkan metode pemisahan campuran yang paling sederhana yaitu filtrasi atau penyaringan. Nah, alat dan bahannya itu ada batu bata yang sudah dikecil-kecilkan, ada arang, ada kapas, ada kerikil, ada pasir, ada botol aqua 1,5 liter yang sudah dibolongin alasnya, ada botol 1,5 liter yang sudah dibagi dua, ada air kotor, dan yang terakhir ada sabut kelapa. Langkah yang pertama yaitu kita menyiapkan botol 1,5 liter yang sudah dipotong bagian alasnya. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan kapas, selanjutnya yaitu kita memasukkan sabut kelapa. Setelah itu kita memasukkan arang. Selanjutnya kita memasukkan batu bata merah. Setelah itu kita memasukkan kerikil. Dan bagian atasnya sendiri kita masukkan pasir. Masing-masing dari ketebalan bahan-bahannya itu kapas itu 3 cm, sabut kelapa 4 cm, arang 4 cm, batu bata merah 4 cm, dan pasir 4 cm. Nah, selanjutnya yaitu kita menyiapkan botol 1,5 liter yang sudah dipotong menjadi dua. Kita letakkan ini di atasnya. Lalu kita siapkan air kotor. Setelah itu kita tuang. Nah, yang terjadi air kotor tadi akan berubah menjadi jernih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai asam, basa, dan garam. Sekian materi pada pertemuan hari ini, kurang lebihnya Ibu minta maaf.
Jangan lupa tetap menjaga kesehatan, tetap di rumah saja, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Salam sehat dan ceria, jangan lupa berbahagia. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.